akan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara Nusantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau caitnya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 Masehi pada masa Jayanegara, dan Candi Bayalango bagi Rajapatni Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanegara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pangon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pangon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Pangon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pangon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pangon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki anak, yaitu seorang Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun caitnya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantara Mandala dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam pencetus Sumpah Palapa. Sepenggal kisah dari akhir hayat seorang Patih Gajah Mada. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Menurut arkeologis Universitas Indonesia Agus Arismunandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka, tepatnya pada tahun 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Gubat dan memiliki hidup sebagai pertapa di Madagaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki gunung Pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madagaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bak tirai itu terdapat deretan ceruk dan satu gua yang cukup menjorok dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayat. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada maksa dalam pakaian kebesaran Mbak Dewa Wisnu. Dia maksa di halaman kepatihan kembali ke Hayangan. Namun
Menurut Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Perang Bubat. Selanjutnya, menurut Agus, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsyan yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanegara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kertagama segera setelah mendengar sang patih sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang Raja Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa, dia langsung menemui ibunya, kedua adiknya, dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan sang Mahapatih Amangkubumi, yaitu Gajah Mada. Namun, Baginda berpegang teguh, Adi Menteri Gajah Mada tak akan diganti. Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nala Tanding untuk selanjutnya membantu dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun diganti oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Mangguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapatih Amangkubumi, menggantikan posisi Gajah Mada. Demikian sepenggal sejarah tentang seorang Mahapatih Gajah Mada yang telah mengharumkan dan membawa zaman keemasan Raja Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk, sehingga membawa nama Kerajaan Majapahit menjadi Kerajaan Nusantara kedua setelah Sriwijaya.